Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Marilah mengarahkan seluruh hidup kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah, yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangun fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di sorga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang dapat menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tabuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anakmu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dengan Roh Kudus. Amin.
Jemaat duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1, Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia hati menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat marilah. Pembacaan firman Allah dari Perjanjian Lama diambil dari Kidung Agung pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 13. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang dan atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Kita menyambut dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1, Tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang maha besar dan maha kasih, kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari.
Kami tidak sanggup membilangi dosa-dosa kami, dan tidak ada yang tersembunyi di mata-Mu ya Tuhan. Ampunilah kiranya kami, dan baharuilah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Diberi kesempatan untuk berdoa di dalam hati masing-masing. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Dari lembah sengsaraku, ku berseru ya Tuhan, dengarlah suara hamba-Mu, doaku pun kabulkan. Jikalau kesalahanku terus teringat oleh-Mu, tak dapat ku bertahan. Berita pengampunan dosa. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwa akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan dari Perjanjian Baru diambil dari Markus pasal 12, ayatnya yang ke-28 sampai dengan 31. Beginilah firman Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang-orang itu, datanglah kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya." Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta persembahan yang diantar ke depan untuk mendukung kegiatan penggalangan dana BNKP Jemaat Salom. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah, dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI, BNKP Jemaat Jakarta, dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Sambil persembahan diedarkan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393,
ayat 1 sampai 3, Tuhan betapa layaknya. Tuhan betapa layaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Ayat 2. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Ayat 3. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kembali ke ayat 1. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Musik saja, musik saja.
Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri dan kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, dan 5. Tuhan inilah persembahan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami boleh bersyukur pada saat ini kami boleh berkumpul di rumah-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan telah sertai kami di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat yang Kau telah curahkan kepada kami. Dan pada saat ini, kami mengembalikannya sebagian kepadamu. Biarlah menjadikan dupa yang harum di hadapan-Mu. Bapa di surga, Tuhan berikan kebijaksanaan dan hikmat pada para pengelola, sehingga dapat dikelola dengan baik. Bapa di surga, inilah persembahan kami dan terimalah. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kita menyaksikan kesaksian pujian atau vokal grup pertama dari Faomasi Lingkungan 6, kemudian Komisi Perempuan BNKP Jemaat Salom, dan vokal grup Lans Plus. Faomasi Lingkungan 6.
bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam, Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. saat ku berpaling, Temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku untuk-Mu, segenap hatiku ku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat Di hati-Mu. Komisi Perempuan BNKP Jemaat Salom.
Selanjutnya vokal grup Lans Plus. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku, dengan kerinduan ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku, dengan kerinduan ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu dunia pun
Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 51 ayat 1 dan 2, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sedar bila aku tak benar. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dengan sukacita ya Bapa Surgawi, kami datang di hadapan-Mu pada pagi ini. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Dalam kegiatan dan aktivitas kami merasakan topangan Tuhan, kami merasakan pertolongan-Mu yang tidak pernah habis dan tidak pernah berkesudahan itu. Itulah yang kami syukuri pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, seluruh kehidupan kami, nyanyian doa kami, bahkan segala sesuatu yang kami miliki, kami naikkan untuk kemuliaan Tuhan, karena kami tahu semuanya adalah bersumber dari-Mu. Dan tibalah saatnya untuk mendengarkan firman-Mu, karena kami percaya dan mengimani bahwa firman Tuhan yang selalu memberikan kekuatan baru bagi kami, memberikan pengharapan bagi kami, bahkan Engkau membentuk kami seturut kehendak Tuhan. Ya Bapa di surga, berikanlah hikmat-Mu bagi seluruh umat-Mu. Bukakan hati dan pikiran mereka, sehingga firman ini boleh dimengerti dan menjadi pedoman dalam kehidupan. Hamba-Mu yang Engkau pakai dalam menyampaikan firman ini, Engkau urapi. Biarlah bibir dan lidah hamba-Mu ini boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita baca firman Tuhan yang tertulis dari Roma pasal 7 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-25. Roma pasal 7 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-25, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang ku benci, apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat.
yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari Shalom. Yahobu. Tema hari ini adalah mencintai hukum Allah. Mencintai hukum Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, sering kita dengar bahwa hal yang sulit kita kalahkan, hal yang sulit kita lawan itu apa? Diri kita sendiri. Jadi hal yang sulit kita lawan, ya, atau musuh yang sulit kita kalahkan itu adalah diri sendiri. Itu makanya ada istilah yang lain bahwa kalau Anda mau mengubah dunia ini, ubah dulu dirimu. Ubah dulu diri kita. Kalau mau merubah seseorang, merubah orang lain, pertama-tama dulu ubah diri kita. Karena mengubah diri sendiri itu tidak gampang. Melawan diri sendiri itu tidak gampang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, karena melawan kepribadian kita, melawan segala sifat-sifat buruk kita atau karakter kita itu sesuatu hal yang berat. Ya, sesuatu hal yang berat. Kebiasaan buruk pada diri sendiri adalah sulit kita ubah kalau kita menggunakan kekuatan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu makanya menundukkan diri sendiri, mengubah diri sendiri, maka membutuhkan kekuatan Roh Allah. Membutuhkan Roh Kudus dalam mengubah diri kita ini. Berbeda ketika mengubah atau melawan orang lain. Ya. Itu bisa menggunakan kekuatan pikiran sendiri dan bisa menggunakan tenaga sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, di sini Paulus berbicara kuasa dosa itu. Tadi kalau kita baca kok bolak-balik gitu ya, Paulus ini bolak-balik. Kalau ayat itu tadi membingungkan juga ini. Tapi sebenarnya intinya adalah di sini Paulus berbicara kuasa dosa. Kuasa dosa itu yang begitu luar biasa menguasai hidupnya. Dan itu menjadi pergumulan yang sengit dalam dirinya sendiri. Dan tentu juga merupakan pergumulan yang begitu luar biasa dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sama seperti Paulus ini ada gejolak yang luar biasa dalam dirinya sendiri. Paulus tahu dan ingin melakukan yang baik. Dia tahu kebaikan itu. Dia mau melakukan kebaikan itu, tetapi dia tidak bisa melakukan. Itu tadi yang kita baca tadi. Dia tahu sebenarnya itu baik. Dia tahu itu adalah sesuatu hal yang mulia. Tetapi dirinya sendiri tidak mampu untuk melakukannya. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ambil contoh ya.
dalam kehidupan anak-anak kita. Kalau kita ajari yang baik-baik, susahnya minta ampun ya untuk dia tahu, dia lakukan dalam hidupnya. Tapi coba kalau dia dengar sedikit saja, ya kata-kata kotor, kata-kata makian di sekelilingnya, cepat sekali masuk di otaknya, lalu dia lakukan. Dan itulah menjadi pergumulan Paulus ya. Dia tahu itu adalah kebaikan, dia tahu itu adalah hal yang mulia, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi dia tidak bisa dan tidak mampu melakukannya. Seakan-akan ada yang mendorongnya untuk tidak berbuat baik itu dari dirinya sendiri. Ya, dia tahu yang jahat itu, dia tahu itu jahat, nggak boleh dilakukan. Ya, dia sendiri tidak mau melakukannya yang jahat itu, tapi justru yang jahat itu dia lakukan. Seakan-akan ada yang mendorong dia untuk melakukan kejahatan itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, Paulus mengalami kebingungan. Paulus mengalami frustasi menghadapi gejolak itu dalam dirinya sendiri. Dia hampir putus asa dan menyerah. Ya, kalau kita lihat tadi dia menyerah ya pada dirinya sendiri. Dan kita tahu latar belakang kehidupan Paulus ini luar biasa. Dia sebenarnya orang Yahudi yang taat. Dia sangat tahu dan juga taat dalam hukum Taurat. Dan karena ketaatannya kalau dalam hukum Taurat, dia menjadi musuh orang Kristen pada saat itu. Dia membunuh orang Kristen. Orang yang mengaku Yesus, dia bunuh. Ya. Sebenarnya dia taat pada agama Yahudi, dia tahu hukum Taurat. Tapi justru yang dilakukannya adalah dia bunuh orang-orang Kristen pada saat itu. Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, itulah yang menjadi pergumulan, itu yang menjadi gejolak dalam kehidupannya. Dan itu makanya ada kalimat tadi, ada ayat tadi, ayat 24 itu. Itu kalau kita baca dikatakan, aku manusia celaka. Saya baca dari ayat 22 ya. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Hampir putus asa dia. Aku manusia celaka. Dan lalu dia bertanya, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya kira pergumulan Paulus ini juga menjadi pergumulan kita. Ya, menjadi gejolak dalam diri kita. Kita sering mengatakan dan kita mengatakan pengikut Yesus, kita adalah orang-orang beriman, seharusnya kita melakukan apa yang baik di mata Tuhan, tapi sering sekali yang kita lakukan itu apa? Bertentangan dengan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bertentangan dengan hukum-hukum Tuhan. Hukum-hukum Allah. Ya. Dan kadang-kadang yang terjadi dalam kehidupan manusia itu apa? Ya, kadang baik, ya luar biasa baiknya. Kadang keluar baiknya baik. Tapi tiba-tiba keluar, besoknya keluar jahatnya. Sering sekali itu, hari ini baik, besok sudah. So istilahnya bakal modesau. So kia makda enai onolo balangi makda. Bagereza so ya makda. Ba ifada udani ba. Ayo tu buah kenya buai. Waling hasil sukia ifada. Da istilah bakal modesau. Kadang baik dan sering kecenderungan dalam diri kita, dalam hidup kita,
kita melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan. Bahkan kadang ya Bapak Ibu Saudara-saudari, hula abu sibai ke dabodri amuata situhuna dak. Keinginan-keinginan daging kita itu sukar sekali kita meninggalkan itu. Sama seperti Paulus. Seakan-akan itu yang mendorong kita melakukan kejahatan terus-menerus. Ya. Ada sesuatu dalam daging kita untuk melakukan misalnya keegoisan lah, mementingkan diri sendirilah. Dan sering sekali itu yang mendorong kita. Dan itu yang menjadi pergumulan hidup kita, termasuk Paulus di sini. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, namun pada akhirnya dia temukan bahwa Yesus Kristuslah yang melepaskannya. Dan itu tadi di ayat yang ke-25 itu. Ya. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Itu masih ada ayat 26. Saya kurang tahu kenapa ini dibatasi di perikop. Tetapi ditambah, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang mau disampaikan kepada kita? Bahwa memang melawan dosa itu tidak gampang. Melawan kedagingan kita itu tidak gampang. Ya, melawan keinginan-keinginan kita, nafsu kita itu tidak gampang. Ya, tidak gampang. Itu yang selalu berorientasi dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Tetapi hanya ketika hidup di dalam Kristus, menyerahkan di dalam kehidupan Kristus kehidupan kita, di situ kita mengalami perubahan total. Dan itulah yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 ya. Apa katanya di sana? Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Jadi kalau kita sudah hidup di dalam Kristus, maka kita menjadi ciptaan yang baru. Dan itulah yang juga terjadi dalam kehidupan Paulus. Walaupun dia jahat dulunya, tapi karena dia sudah ditangkap oleh Kristus dan dia berada di dalam kehidupan Kristus, maka dia menjadi ciptaan baru. Kita tahu perjalanan kehidupan Paulus akhirnya dia melakukan penginjilan, dia melakukan pelayanan, dia mengikut Tuhan sangat luar biasa. Jadi sebenarnya tidak ada yang tidak bisa. Hanya saja kedagingan kita ini, nah itu selalu yang mendominasi diri kita. Jadi hanya di dalam Kristuslah ada ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru datang. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita lihat dalam Roma 8 lagi, dilanjutkannya di sana. Roma 8 ayat 1 sampai 2 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi hanya Kristuslah yang melepaskan kita dari kuasa dosa, dari kuasa kedagingan itu. Baru kita bisa merdeka dari segala hawa nafsu, segala keinginan-keinginan daging. Seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 15 itu ya. Apa keinginan-keinginan daging itu?
Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemasan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, ya, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percinderaan, roh pemecah, pesta pora dan sebagainya. Kita bisa lepas dari keinginan-keinginan daging ini hanya ketika kita hidup di dalam Kristus. Kita menyerahkan kehidupan kita di dalam Kristus. Kita dimerdekakan oleh Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang boleh kita renungkan melalui firman Tuhan hari ini? Yang pertama, hidup kita tidak boleh menyerah pada keinginan daging. Kita tidak boleh menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya karena keinginan-keinginan daging kita. Keinginan-keinginan daging kita itu hanya sementara. Kalau kita sudah mulai sadar soal itu, maka sebenarnya kita mau mengarahkan kehidupan kita pada Kristus yang membebaskan kita dari segala kuasa dosa itu. Sering sekali yang terjadi dalam kehidupan manusia itu, dia mengutamakan apa yang fana, apa yang dilihat mata, apa yang dinikmati sekarang ini. Sosangu mau dania bu inarako dania sadau. Ya, laun di laun mau sakali daaw. Hafatwa belum, ya guna belum. Sering sekali begitu. Jadi karena keinginan-keinginan dagingnya, dia mengatakan begitu. Lau mana nih lau mau. Jadi melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan Bapak, Ibu, saudara-saudari. Hidup kita tidak boleh menyerahkan pada keinginan-keinginan daging. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudari, tanpa Yesus Kristus, apapun usaha kita tidak akan berhasil. Kegagalan demi kegagalan akan kita temui dalam melawan kuasa dosa. Kalau usaha kita sendiri, hanya ketika Yesus kita tempatkan sebagai landasan, sebagai kekuatan kita, maka kita mampu melawan dosa itu, melawan keinginan-keinginan daging itu. Ya. Kalau kekuatan kita yang lemah itu sama seperti yang disampaikan oleh Paulus tadi. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita harus menjadikan Yesus itu sebagai landasan kehidupan kita, sebagai kekuatan kita dalam melawan kuasa dosa. Dan yang ketiga adalah cintai hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan tadi itulah yang kita baca dalam Markus tadi, Markus 12 tadi. Ya. Apa itu hukum Tuhan? Hukum Tuhan itu adalah mengasihi Tuhan, mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Jadi totalitas kehidupan kita itu adalah mengasihi Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki itu adalah kita jadikan untuk mengasihi Tuhan. Dan setelah itu adalah kita mengasihi sesama kita. Sama seperti mengasihi diri sendiri. Dan itulah orang yang mencintai hukum Tuhan. Tentu melakukan apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Dan itulah yang menjadi tantangan dalam hidup kita Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang telah menyatakan diri pengikut Kristus. Jadi kita tidak hanya nama saja. Jadi bukan hanya Kristen KTP saja, tapi benar-benar kita menghayati dalam kehidupan kita firman Tuhan itu. Sama seperti yang tertulis dalam Matius 7 ya, ayat 24 sampai 27 itu. Adalah orang yang
mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya sama seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi tidak hanya mendengar, tetapi melakukan dalam kehidupan. Dan itu adalah orang yang kokoh di dalam Tuhan. Sama seperti mendirikan rumahnya di atas batu. Kalaupun ada badai, kalaupun ada berbagai persoalan-persoalan kehidupannya, tapi karena dia kokoh di dalam Tuhan, dia tidak terpengaruh. Dia selalu melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Kiranya itulah yang menjadi orientasi hidup kita. Sekali lagi melalui tema hari ini, kita mencintai hukum Allah. Kita melakukan hukum Allah dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin. Ayat hafalan kita terambil dari Roma pasal 7 ayat 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Mari kita sama-sama. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Sekali lagi, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tuhan memberkati kita, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami boleh menikmati firman-Mu pada pagi ini. Bagaimana pergumulan Paulus soal dosa yang seakan-akan itulah yang menguasai hidupnya, sekalipun dia tahu itu adalah salah. Tetapi karena kedagingan, sering itu yang menjadi orientasi kehidupannya. Dan apa yang disampaikan oleh Paulus ini, itu juga terjadi dalam hidup kami. Sekalipun kami tahu kebenaran, kebaikan, dan firman-Mu, tetapi itu pula yang kami tidak bisa lakukan. Yang kami lakukan adalah kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itulah yang Dia sampaikan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Bahwasanya hanya melalui kuasa Kristus, itulah yang mengubah kehidupannya. Hanya melalui kuasa Kristus, itulah yang mengubah hidup kami. Orientasi hidup kami tidak lagi kedagingan, tetapi kami melakukan hukum-hukum Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah mengingatkan kami. Sering sekali dalam perjalanan kami memang kedagingan, hawa nafsu, itulah yang menguasai kami. Tetapi melalui kebenaran firman-Mu hari ini, Engkau mendorong kami supaya kami mencintai hukum Tuhan. Kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami, karena kami telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan hidup melalui kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau urapi firman ini dalam kehidupan kami, supaya kami tidak hanya sebagai pendengar saja, tetapi menjadi orang-orang percaya yang melakukan firman ini dalam perjalanan kami siang dan malam. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu Tuhan dan hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri mengikrarkan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kesaksian pujian atau vokal group, yang pertama dari Faomasi Lingkungan 6 dan kedua vokal group dari Lans Plus. Faomasi Lingkungan 6. mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu.
Sekarang vokal grup Lans Plus. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta, Engkau menjawab doaku. Yesus, agungkan nama-Mu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta, Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan nama-Mu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Sekarang kita mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh majelis.
Shalom, Yahowu. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih kepada saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Juga terkhusus kepada Bapak Ibu Majelis dan jemaat dari BNKP Shalom yang telah bergabung dengan kami untuk beribadah di tempat ini. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan ibadah Minggu 16 Juli 2023, pengkhotbah Pendeta Leliser Jalen Harefa STH dan liturgos Satuan Ekeriso Ibu Ina Yemi Larosa. Beberapa warta komisi. Yang pertama dari Komisi Remaja dan Pemuda, diberitahukan kembali Komisi Remaja dan Pemuda mengadakan kegiatan olahraga badminton yang akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 9 Juli 2023 pukul 16 sampai dengan 18 WIB di gelanggang olahraga Lapangan Bulog, Kelapa Gading. Diharapkan segenap anggota Komisi Remaja dan Pemuda dapat mengikuti kegiatan olahraga dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Lansia diberitahukan bahwa akan dilakukan ibadah PA Komisi Lansia yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Juli 2023 pukul 11 WIB secara tatap muka di ruang ibadah Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan segenap anggota Komisi Lansia dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Selanjutnya masih dari Komisi Lansia, diberitahukan latihan KOR Komisi Lansia akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 9 Juli setelah selesai ibadah di ruang ibadah Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan segenap anggota Komisi Lansia dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Dari Komisi Ibadah dan Evangelisasi, diberitahukan latihan paduan suara gabungan BNKP Jemaat Jakarta akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 9 Juli 2023 setelah selesai ibadah di Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan kepada segenap Bapak Ibu anggota paduan suara gabungan dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Rapat koordinasi tim standarisasi pelayanan BNKP Jemaat Jakarta. Diberitahukan kepada tim penyesuaian standarisasi pelayanan BNKP Jemaat Jakarta akan melaksanakan rapat koordinasi yang diselenggarakan pada hari ini, Minggu 9 Juli 2023 setelah selesai ibadah di ruang konsistori BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan kepada masing-masing anggota tim dapat mengikuti rapat dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Dari Panitia Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-63 BNKP Jemaat Jakarta, maka akan diadakan beberapa kegiatan lomba sebagai berikut. Yang pertama, domino berpasangan pria yang dikoordinir oleh Komisi Bapak. Kemudian yang kedua, karaoke rohani pasangan suami istri. Pendaftaran batas sampai dengan hari ini, Minggu 9 Juli 2023 untuk kegiatan domino dan untuk kegiatan karaoke rohani pasangan suami istri pada hari Senin 10 Juli 2023. Informasi selengkapnya dapat menghubungi panitia.
Sehubungan dengan kegiatan tersebut diharapkan kepada seluruh warga jemaat untuk turut serta mengambil bagian dalam kegiatan perlombaan yang dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Katekisasi Sidi. Diberitahukan bahwa sekolah Sidi tahun ajaran 2023-2024 akan dimulai pada awal bulan Agustus 2023 secara tatap muka di gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Oleh sebab itu, maka pendaftaran peserta sekolah Sidi dilakukan batas sampai dengan hari Minggu 30 Juli 2023 melalui Satuan Nekeriso lingkungan masing-masing. Pertemuan perdana peserta sekolah Sidi akan dilaksanakan pada awal bulan Agustus 2023 secara tatap muka. Untuk persyaratan dan mekanisme penerimaan peserta katekisasi dapat ditanyakan kepada Satuan Nekeriso lingkungan masing-masing. Laporan keuangan, laporan penerimaan dan pengeluaran minggu ini. Jumlah total penerimaan sebesar Rp76.168.466, sedangkan total pengeluaran sebesar Rp47.725.416. Jemaat yang berulang tahun minggu ini pada periode 3 Juli sampai dengan 9 Juli 2023 ada 26 orang yang nama-namanya ada di layar. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian selama 1 minggu ke depan dapat dilihat dalam Warta Jemaat. Demikian Warta Jemaat, dan selanjutnya akan kita dengarkan sepatah kata dari Ketua BPMJ BNKP Shalom, Bapak Ama Michael Harefa, dan nanti akan dilanjutkan sepatah kata dari Ketua BPMJ Jemaat Jakarta, Bapak Ama Yovita Harefa. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Yahoo. Salam dalam kasih Kristus. Salam. Yahoo. Yang kami hormati Bapak Pendeta Jemaat, yang kami hormati Ketua BPMJ, BNKP Jemaat Jakarta dan seluruh jajaran, yang kami hormati seluruh majelis dan ketua-ketua komisi di tempat ini, yang kami hormati seluruh orang tua kami yang ada di tempat ini, dan yang kami banggakan seluruh warga jemaat BNKP Jakarta yang pada hari ini bersama-sama beribadah di tempat ini. Puji syukur kami dari jemaat BNKP Shalom sangat merasa bangga dan bahagia sekali untuk bisa bersama-sama beribadah memuji nama Tuhan. Saya Ama Michael Harefa sebagai Ketua BPMJ di jemaat BNKP Shalom bersama-sama beribadah di tempat ini bersama dengan Komisi Perempuan di Jemaat BNKP Shalom. Ada Ketua Komisi Perempuan Ibu Ina Jessica, kami mohon untuk berdiri. Juga ada Ibu Inavano Telombanua sebagai Bendahara Jemaat, kami mohon untuk berdiri. Bersama ini juga kami bersama-sama dengan Ibu Ina Angel, istri dari pendeta jemaat kami mohon untuk berdiri, Ibu. Yang sudah tidak asing lagi di Jemaat BNKP Jakarta di tempat ini. Dan seluruh komisi perempuan yang telah mempersiapkan dirinya dari pagi hingga sampai di tempat ini untuk memuji nama Tuhan.
dan juga ada warga jemaat Bapak Ama Grace Zamasi dan Bapak Ama Kenwat Lembanua bersama-sama dengan kami sehingga kami bisa tiba di tempat ini tadi 8:30 tepat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, BNKP Jemaat Salom adalah bagian dari buah pelayanan jemaat BNKP Jakarta 31 tahun yang lalu. Kami informasikan bahwa 31 tahun yang lalu umur yang sudah cukup dewasa, tapi sampai saat ini masih belum memiliki tempat ibadah. Kami sejak berdirinya BNKP Jemaat Salom tetap melaksanakan kebaktian ibadah setiap hari Minggunya di Gedung Pastoral Kodam Bintaro yang ada di daerah Jakarta Selatan. Gedung ini kita sewa, setiap bulannya kita akan bayar sewa bersama uang kebersihan dan listrik. Kita melakukan ibadah di jam 11 siang. Warga jemaat kita yang terdata di sana sekitar 121 orang dan yang aktif setiap hari Minggunya untuk beribadah sekitar 50 dan 60 orang. Setelah kami pelajari kelemahannya adalah karena situasi jam kebaktiannya. Maka banyak jemaat yang memilih untuk beribadah di tempat lain atau ada yang kebaktian pagi di gereja-gereja lain dan ada juga di sore hari. Karena kehadiran jemaat sangat sedikit, maka kami sangat berkesulitan untuk membayar biaya operasional gereja setiap bulannya. Kami mengucap syukur kalau dari BPH MS dari Resor 45 mengirim seorang pendeta buat kami, Bapak Ma Angel atau Bapak Pendeta MS Lembanua yang sangat sudah senior untuk memimpin satu jemaat, dan tentu banyak arahan dan juga ide-ide saran yang telah disampaikan kepada kami dalam kemajelisan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami berpikir bahwasanya gereja atau jemaat BNKP Salom ini bukan hanya sebatas lembaga atau karya manusia yang ada di daerah Jakarta Selatan. Tapi ini adalah satu karya Tuhan atau tubuh Kristus yang harus dipelihara atau dijaga keberadaannya. Untuk itulah kami hadir, datang untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu Jemaat BNKP Jakarta di tempat ini memohon dukungan doa, memohon bantuannya untuk membuat jemaat BNKP Salom ini menjadi melangkah atau maju ke depan. Karena kami percaya tubuh Kristus itu yang ada di daerah Jakarta Selatan, kalau kita bisa bergandengan tangan untuk membuat jemaat ini maju, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kalau beberapa minggu yang lalu kami sempat sharing pelayanan bersama Bapak Pendeta di tempat ini dan Ketua BPMJ. Banyak pandangan, banyak saran, dan juga banyak ide-ide yang bagus, masukan untuk kami supaya jemaat yang ada di daerah Jakarta Selatan ini bisa berkembang. Tentu itu nanti kami akan laksanakan sesuai menurut kehendak Tuhan. Dan kami percaya bahwa gereja BNKP Salom ini akan berkembang karena dukungan doa-doa atau bantuan yang Bapak Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami lewat BNKP Jemaat Salom, kami berdoa semoga apa yang disampaikan nantinya ini menjadi kemuliaan nama Tuhan. Dan juga Tuhanlah yang memberikan balasan di dalam kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini, baik di dalam pekerjaan, di dalam usaha dan bisnis.
Karena Tuhan adalah segalanya, maka kami percaya apa yang kami terima ini Tuhan akan memberikan berlimpah ganda di dalam kehidupan jemaat di tempat ini. Bapak Ibu yang kami kasihi dan yang kami hormati, kami percaya bahwa kehadiran kami di tempat ini, jika ada sifat atau perilaku atau kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Bapak, mohon dimaafkan. Akhir kata, kami sampaikan kembali salam kami dari Jemaat BNKP Salom. Yahum, Salam. Yang kami hormati Bapak Pendeta Jemaat, Ibu Pendeta Fungsional, yang kami hormati seluruh majelis Jemaat BNKP Jakarta beserta rekan-rekan BPMJ, yang kami hormati seluruh warga jemaat, orang tua kami, baik yang ada di ruangan ini juga yang mengikuti secara online. Salam, ya ahu. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama mengikuti kebaktian pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi boleh menjadi pedoman dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Yang kami hormati Ketua BPMJ BNKP Salom beserta jajaran, juga ada Ketua Komisi Perempuan, Bendahara, dan Ibu Nyonya Pendeta MS Telambanua. Terima kasih telah datang bersama-sama di kebaktian pada siang hari ini, pagi sampai siang. Sebenarnya agenda ini sudah merupakan keputusan pertemuan BPMJ Salom dengan bersama-sama dengan Pak Pendeta, dengan kami BPMJ dan Ketua Majelis BNKP Jakarta. Pak Ketua BPMJ tadi sudah banyak bercerita tentang BNKP Salom, di mana BNKP Salom ini adalah merupakan bagian atau pemekaran atau pengembangan yang dilakukan oleh BNKP Jakarta sekitar 31 tahun yang lalu. Kalau 31 tahun yang lalu itu mungkin kalau nikah 30 tahun kalau manusia sudah memiliki anak satu. Dan jadi seharusnya sudah berkembang. Jadi namun banyak keluhan yang disampaikan oleh Bapak Michael Harefa tadi, di mana pelaksanaan kebaktian dilaksanakan pada jam 11 siang. Ya rata-rata jam 11 siang orang sudah pulang ke rumah ya. Kalau kita di sini jam 11 siang sudah melakukan rapat atau latihan-latihan. Jadi ya kalau boleh diatur Pak Michael, sarannya pagi lah biar agak seger kalau pagi-pagi. Nah ini segala keluhan tentu kami BNKP Jemaat Jakarta mungkin hanya bisa sedikit membantu meringankan. Nah memang Bapak Michael sebenarnya banyak rencana besarnya. Ada grand design yang direncanakan dengan tentu dengan koordinasi. Kami menyampaikan ke beliau supaya tetap ke resort dan kami BNKP Jakarta mendukung rencana-rencana itu. Untuk itu kepada seluruh warga jemaat yang telah berpartisipasi untuk mendukung pendanaan yang telah dikumpulkan tadi, biarlah apa yang sudah kita berikan biar dibalaskan oleh Tuhan berlipat kali ganda. Dan juga kepada Bapak Michael, Ketua BPMJ dan seluruh jajaran, mohon diterima, jangan dilihat dari besaran. Tentu apa yang diberikan ini itulah apa adanya, dan
ke depan kami tetap akan mensupport, akan mendukung apapun rencana yang dilaksanakan ke depan, karena tadi atau sebelumnya sempat berbincang bahwa beliau Ketua BPMJ dan Ketua Majelis akan merencanakan penggalangan dana. Nah, nanti kita serahkan kepada Bapak Ibu dari Gereja BNKP Salom untuk merencanakan dengan baik, dan tentu kami BNKP Jakarta sebagai bagian atau sebagai induk ya dari itu sebenarnya di BNKP Salom tetap mendukung. Kami juga sebenarnya sedang mengembangkan pos pelayanan di Jogja. Mudah-mudahan juga Tuhan berkati. Artinya BNKP Jakarta biar selalu menjadi berkat bagi warga jemaat BNKP di seluruh Indonesia. Demikian yang kami ucapkan, terima kasih atas perhatian. Salam Yahoo. Baik, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat 1 dan 2, Yesus Kawan yang Sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Ayat 2. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupku, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Mari kita berdiri, kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, melalui nyanyian kami meneguhkan hati kami bahwa Engkau adalah kawan yang setia bagi kami, anak-anak-Mu yang lemah ini. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sangat peduli, Allah yang mengerti segala keberadaan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, jika pada pagi menjelang siang ini kami boleh membawa seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan yang harum di hadapan Tuhan. Hanya ini yang bisa kami lakukan melalui nyanyian kami, tubuh jiwa raga kami, dan segala sesuatu yang kami miliki. Kami mohon dengan rendah hati, kiranya Engkau terima menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga,
kami juga bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Engkau mengingatkan kami supaya kami boleh taat dan mencintai hukum-hukum Tuhan. Sekalipun kedagingan kami, sekalipun keinginan-keinginan kami sering sekali menjadi kekuatan yang luar biasa dalam diri kami. Tetapi kami percaya dengan kuasa Tuhan Yesus, Engkau akan membasmi, Engkau akan meredam itu dalam diri kami. Sehingga orientasi hidup kami benar-benar melakukan apa yang baik, melakukan hukum-hukum Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkatilah firman ini, sehingga kami tidak hanya sebagai pendengar saja, tetapi menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman-Mu dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga nama Tuhan termulia oleh karena segala tindak tanduk kami. Bapa di surga, saya berdoa buat seluruh umat-Mu, warga Jemaat BNKP Jakarta ini, baik anak-anak, pemuda, remaja, orang tua maupun lansia. Tuhan yang selalu memimpin langkah mereka. Engkau yang menjagai mereka. Berikanlah kekuatan kesehatan kepada mereka. Berikanlah sukacita dalam perjalanan kehidupan mereka. Jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya Tuhan. Berkati keluarga dan anak-anak mereka. Berkati usaha dan pekerjaan mereka. Dan Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan masing-masing Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang selalu memberi jalan keluar. Engkau menghampiri seluruh umat-Mu. Engkau memberikan kekuatan dan Engkau memberikan pengharapan. Sehingga mereka hanya mengandalkan Engkau dalam segala hal, dalam segala problema, dalam segala pergumulan dan beban dan kesulitan yang mereka alami. Dan biarlah mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan, dan selalu mengandalkan Engkau. Bapa di surga, demikian juga saya berdoa buat seluruh warga jemaat yang boleh merayakan ulang tahunnya dalam minggu ini. Mereka sangat bersyukur Tuhan telah menambahkan usia kepada mereka. Itu adalah suatu anugerah yang luar biasa. Berikanlah kebahagiaan dan sukacita bagi mereka. Berikanlah kesehatan kepada mereka. Dan apapun yang menjadi cita-cita dan harapan mereka, Tuhan yang mengabulkan dan yang memberikan kepada mereka. Terlebih mereka juga semakin bertumbuh di dalam Tuhan, mengandalkan Engkau. Bahkan hidup mereka jadikan untuk kemuliaan Tuhan dan melayani Engkau sepanjang hidup mereka. Ya Bapa di surga, saya berdoa juga buat saudara-saudari kami, orang-orang tua kami yang berada dalam sakit penyakit. Beberapa hari yang lalu, warga jemaat yang masuk di rumah sakit karena penyakit kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami terus berdoa buat Ibu Ina Jenika Lase. Demikian juga orang tua kami Ibu Ina Edu Warasi. Tuhan yang menghampiri, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memulihkan dan memberikan kesehatan yang baru bagi mereka. Segala penyakit yang ada dalam tubuh, segala kelemahan fisik Tuhan yang mereka hadapi, kami hanya percaya kekuatan daripada Tuhan. Engkau anugerahkan kepada mereka. Engkau berikan pemulihan sehingga mereka boleh beraktivitas seperti biasa. Segala obat-obatan, segala tindakan-tindakan dokter yang juga mereka terima, Tuhan berkati. Tuhan tolong sehingga melalui semua proses medis itu mereka mengalami pemulihan dan kesembuhan. Demikian juga kami berdoa buat Bapak Ama Yuli Lauli. Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan berikan kesehatan kepadanya. Tuhan yang memberikan kesembuhan dalam segala penyakit yang ada dalam tubuhnya. Ya Bapa di surga, kami juga tahan henti menyerahkan ke dalam tangan-Mu orang-orang tua kami, saudara-saudari kami yang mereka mengalami kelemahan fisik oleh karena penyakit yang menyerang tubuh. Bapak Ama Devi, Bapak Ama Rizda, Bapak Ama Rista, Bapak Ama Helen, juga Bapak Ama Noni, Bapak Ama Grace, dan saudara kami Bapak Ama Keiko. Kami percaya Tuhan Engkau yang menjadi penopang dalam kehidupan mereka. Engkau yang menjadi tumpuan harapan mereka. Sekalipun fisik lemah, sekalipun penyakit menyerang,
tetapi mereka tetap kokoh di dalam Tuhan, berpengharapan di dalam Tuhan. Iman mereka tetap kuat bahwa hanya keselamatan yang mereka terima daripada Tuhan Yesus itu. Itulah yang menjadi kekuatan dan pengharapan dalam hidup. Ya Bapa di surga, segala obat-obatan yang terus mereka konsumsi, Tuhan berkati. Kami hanya percaya bahwa mujizat Tuhan boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, demikian juga saya berdoa buat segala kegiatan pelayanan di Jemaat BNKP Jakarta, baik komisi maupun lingkungan-lingkungan. Tuhan berkati Tuhan segala pelayanan dan seluruh para pelayan yang melayani. Tuhan persiapkan biar menjadi alat Tuhan menyampaikan kehendak-Mu di tengah-tengah umat-Mu. Seluruh jemaat juga boleh mereka antusias untuk mengikuti segala kegiatan-kegiatan pelayanan, baik di komisi-komisi maupun juga di lingkungan masing-masing. Ya Bapa di surga, demikian juga saya berdoa buat jemaat BNKP Salom, di mana kami boleh bersama beribadah di sini, dan mereka juga boleh menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah mereka dalam pergumulan pelayanan di jemaat BNKP Salom. Kami sebagai BNKP Jakarta, kami mendukung dalam doa, dan mungkin sekedar yang telah dikumpulkan oleh seluruh jemaat pada hari ini menjadi bagian untuk mendukung kegiatan pelayanan di jemaat BNKP Salom. Kami berdoa buat pelayanan di sana, Tuhan berkati. Mulai dari Bapak Pendeta, BPMJ, dan juga para majelis, seluruh jemaat, berikan kesatuan hati, kekompakan dalam melakukan pelayanan dan mengembangkan pelayanan di sana. Apapun yang menjadi kesulitan, apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan dalam pelayanan, kami percaya Tuhan akan membukakan jalan. Ya Bapa di surga, demikian juga saya berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau yang selalu memberikan kedamaian. Terlebih tahun ini adalah tahun politik. Ada banyak hal yang muncul di publik, dan kami percaya bahwa kami dalam keadaan baik-baik saja. Negara kami, bangsa kami di dalam naungan Tuhan. Seluruh pemimpin bangsa dan negara kami ini, bila Engkau berikan hikmat, Engkau berikan hati yang takut akan Engkau, boleh mereka melakukan apa yang baik di mata Tuhan dan mengayomi masyarakat. Aparat keamanan kami ya Tuhan, bila juga Engkau berikan hikmat, kekuatan dalam mengamankan bangsa dan negara kami, sehingga kami boleh menikmati damai dan sejahtera selama kami ada di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Demikian juga saya berdoa buat seluruh gereja-gereja. Tuhan berkati khususnya gereja BNKB dari pimpinan pusat sampai resor dan jemaat. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan semangat. Apapun tantangan yang dihadapi oleh gereja-gereja pada saat ini, kami percaya Tuhan yang menolong kami untuk menghadapinya dan menyelesaikannya. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan, dan persembahan yang telah dikumpulkan pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau terima, Engkau jadikan sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu, dan Engkau belaskan berkat-Mu melimpah dalam kehidupan jemaat-Mu, dalam pekerjaan, dalam usaha mereka, dalam segala kegiatan-kegiatan dan cita-cita harapan mereka. Terima kasih Bapa di surga, para pelayan yang boleh melayani Tuhan pada hari ini, baik di jemaat maupun di ruang SM. Tuhan berkati mereka, Engkau balaskan berkat-Mu dalam hidup mereka. Engkau terus beri semangat dalam melayani pada hari-hari berikutnya. Kami percaya bahwa ketika Tuhan memberi kesempatan bagi kami, kami juga boleh melakukan pelayanan ini untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi seluruh umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri kebaktian ini, kami akan pulang. Tuhan yang sertai, Tuhan tolong kami. Dan jika ada kegiatan dan juga berbagai latihan-latihan yang kami laksanakan setelah kebaktian ini, kami terus memohon penyertaan Tuhan, Engkau berkati kami. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa di dalam nama Allah Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Mari sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yesus, pimpinlah kami selamanya, hanya di Kau kami ikut di sepanjang jalan hidup. Tuntun umat-Mu masuk rumah-Mu. Saat teduh sejenak. Amin. Shalom. Yahobu.